Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reski Aulia dengan NIM 23020500025 dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang teori belajar kognitif Jean Piaget. Pada teori belajar kognitif Jean Piaget menekankan pada bagaimana individu secara aktif membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui tahap-tahap perkembangan kognitif. Piaget berpendapat bahwa perkembangan intelektual anak-anak terjadi secara bertahap dan berurutan. Dan tahap-tahap dari perkembangan kognitif menurut Jean Piaget yang pertama, tahap sensorik motor di umur 0 sampai 2 tahun. Nah, pada tahap ini, bayi memahami dunia melalui interaksi fisik dan indera. Mereka membangun pemahaman tentang konsep objek dan ruang. Yang kedua, tahap praoperasional di umur 2 sampai 7 tahun. Anak-anak mulai menggunakan simbol dan bahasa untuk mewakili objek. Pemikiran mereka bersifat egosentris dan tidak dapat memahami perspektif orang lain. Dan yang ketiga, tahap operasional konkret. Di umur 7 sampai 11 tahun, anak-anak dapat melakukan penalaran logis tetapi hanya untuk objek dan situasi yang konkret. Mereka mulai memahami konsep konservasi dan dapat mengklasifikasikan objek. Selanjutnya, skema dan asimilasi dalam teori Piaget. Nah, di sini ada skema tindakan. Maksud dari skema tindakan ialah pola perilaku atau pemikiran yang terorganisir yang digunakan individu untuk memahami dan berinteraksi dengan lingkungannya. Skema ini terus berkembang seiring pertumbuhan anak. Yang selanjutnya, proses asimilasi. Maksud dari asimilasi adalah proses di mana individu mengintegrasikan informasi atau pengalaman baru ke dalam skema yang sudah ada. Anak-anak mengasimilasi pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif mereka yang sudah ada. Dan yang ketiga, perluasan skema. Melalui proses asimilasi, anak-anak secara bertahap memperluas skema mereka, membangun konsep-konsep yang semakin kompleks dan abstrak. Ini merupakan kunci dari perkembangan kognitif anak. Materi selanjutnya yaitu akomodasi dan keseimbangan dalam teori Piaget. Yang pertama, akomodasi. Akomodasi adalah proses menyesuaikan skema mental yang sudah ada untuk menghadapi situasi baru yang tidak sesuai dengan skema sebelumnya. Hal ini memungkinkan individu untuk mengembangkan struktur kognitif yang lebih kompleks. Dan yang kedua, keseimbangan. Keseimbangan atau equilibrium adalah kondisi psikologis ketika individu mampu menyeimbangkan proses asimilasi dan akomodasi. Keseimbangan ini memungkinkan perkembangan kognitif yang berkelanjutan. Yang ketiga, proses adaptasi. Menurut Piaget, proses adaptasi terdiri dari asimilasi dan akomodasi. Keduanya saling berinteraksi untuk mencapai keseimbangan dalam struktur kognitif individu. Dan yang keempat, tantangan kognitif. Ketika menghadapi tantangan atau pengalaman baru, individu akan berusaha mencapai keseimbangan kognitif melalui proses asimilasi dan akomodasi. Nah, hal ini mendorong perkembangan kemampuan kognitif yang ada pada anak. Materi selanjutnya yaitu peran interaksi sosial dalam perkembangan kognitif. Menurut Piaget, interaksi sosial memainkan peran penting dalam perkembangan kognitif. Melalui komunikasi dan kerjasama dengan orang lain, anak-anak dapat mengembangkan pemahaman yang lebih kompleks tentang dunia di sekitar mereka. Pertukaran ide, perdebatan, dan umpan balik dari teman sebaya dan orang dewasa dapat membantu anak-anak memperluas pengetahuan mereka dan mempertajam kemampuan berpikir logis.
Selanjutnya, implikasi teori Piaget dalam pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, dari teori Piaget menekankan pentingnya menyesuaikan pembelajaran dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik sehingga materi dapat dipahami secara optimal. Selanjutnya, kurikulum yang fleksibel. Kurikulum harus dikembangkan secara fleksibel agar dapat mengakomodasi keberagaman kemampuan dan kecepatan belajar peserta didik. Dan yang ketiga, peran aktif peserta didik. Peserta didik harus didorong untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, melakukan eksplorasi, dan menemukan sendiri pengetahuannya. Dan yang terakhir, penggunaan media belajar konkret. Di teori Piaget menyarankan menggunakan media belajar konkret yang dapat membantu peserta didik memahami konsep-konsep abstrak. Selanjutnya, di teori Piaget ini terdapat kritik dan keterbatasan. Dan yang pertama, batasan usia. Di teori Piaget dianggap kurang fleksibel karena mengasumsikan tahapan perkembangan kognitif yang kaku berdasarkan usia. Adapun kompleksitas proses, yang dimana proses asimilasi dan akomodasi yang mendasari perkembangan kognitif dinilai terlalu sederhana untuk menjelaskan kompleksitas perkembangan yang sebenarnya. Dan yang terakhir, kurang empiris. Nah, dari teori Piaget, beberapa kritikus menganggap teori Piaget kurang berdasarkan pada bukti empiris dan lebih bersifat spekulatif. Adapun perbandingan teori Piaget dengan teori belajar lainnya, perbandingan pertama yaitu teori behavioristik. Piaget menekankan proses mental internal, sementara teori behavioristik lebih fokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati. Teori Piaget memandang pembelajaran sebagai konstruksi aktif, sedangkan behavioristik melihatnya sebagai respon. Yang kedua, teori sosial kognitif. Berbeda dengan Piaget yang menekankan perkembangan individual, teori sosial kognitif Bandura menekankan peran lingkungan sosial dan pemodelan dalam pembelajaran. Proses kognitif internal tetap dianggap penting tetapi dipengaruhi oleh faktor sosial. Dan yang selanjutnya, teori konstruktivisme. Kedua dari teori sama-sama menekankan peran aktif si belajar dalam mengkonstruksi pengetahuan. Namun, konstruktivisme lebih menekankan interaksi sosial dan budaya, sementara Piaget lebih fokus pada tahap-tahap perkembangan kognitif individual. Dan yang terakhir, teori pemrosesan informasi. Teori Piaget berusaha menjelaskan proses mental internal, sementara teori pemrosesan informal lebih tertarik pada bagaimana informasi diterima, disimpan, dan dimanipulasi dalam sistem kognitif. Adapun aplikasi teori Piaget dalam praktik pendidikan yaitu teori belajar kognitif Piaget memiliki banyak aplikasi dalam praktik pendidikan. Pemahaman tentang tahap-tahap perkembangan kognitif membantu guru merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswanya. Dari konsep asimilasi dan akomodasi mendorong guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung siswa mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri, dan peran interaksi sosial juga diakomodasi melalui pembelajaran kolaboratif. Dan yang terakhir dari materi ini yaitu kesimpulan dan refleksi atas teori belajar kognitif Piaget. Di teori belajar kognitif Piaget merupakan salah satu landasan penting dalam memahami proses pembelajaran dan perkembangan mental manusia. Melalui konsep-konsep seperti skema, asimilasi, akomodasi, dan keseimbangan, Piaget menjelaskan bagaimana individu secara aktif membangun pengetahuannya sendiri. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan kepada teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.